Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Akhwati fillah yang dirahmati Allah, dalam sebuah diskusi Allah berfirman, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ketika kita mengamati hadis tersebut, bahwa puasa adalah milik Allah dan Allah lah yang akan membalasnya, maka pertanyaan mendasarnya adalah, kenapa puasa itu milik Allah? Bukankah ketika kita beramal, semua niat yang kita tujukan terkait amalan kita tersebut adalah memang harus dilakukan karena Allah Ta'ala? Tapi mengapa Allah menghususkan ibadah puasa ini, bahkan menegaskan kembali dalam firman-Nya bahwa puasa ini hanyalah miliknya? Allah juga masih merahasiakan berapa banyak pahala yang akan diberikan bagi orang-orang yang berpuasa, dan berpuasanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan bahwa pahala amalan puasa itu adalah pahala yang tak terhingga. Para ulama mengatakan hal ini disebabkan karena di dalam ibadah puasa ada tindak kesabaran bagi orang-orang yang menjalankannya. Dan pahala sabar ini Allah sebutkan sendiri dalam Quran surat Az-Zumar ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ibnu Hajar Al-Hambali menuturkan ada 3 tingkat kesabaran. Sabar yang pertama adalah sabar yang paling tinggi tingkatannya, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah sabar dalam ketaatan. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya. Dan yang ketiga adalah sabar dalam ujian dan musibah. Dan tingkat kesabaran yang ketiga ini adalah tingkat kesabaran yang paling rendah. Mengapa demikian? Maka diterangkan oleh para ulama, adalah satu kewajaran sabar menghadapi ujian dan musibah itu menempati tingkat yang paling rendah. Karena ketika kita mendapati ujian dan musibah, maka Allah hanya menghadapkan kita kepada 2 pilihan, yaitu sikap kita untuk bersabar atau sikap kita untuk tidak bersabar. Namun perlu kita ingat di sini bahwa kedua sikap tersebut tidak akan pernah bisa merubah kondisi dan keadaan, tidak pernah bisa merubah apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ditinggalkan wafat orang yang kita cintai, tak ada pilihan kita kecuali 2 sikap. Kita bersabar dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau kita marah-marah menyalahi keadaan. Memang ketika kita mendapat ujian dan musibah, tidak ada pilihan lain. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita memang dipaksa untuk menerimanya. Lalu mengapa kesabaran di saat melakukan ketaatan itu adalah sabar yang paling tinggi, yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikatakan oleh para ulama, ketika kita bersabar dalam ketaatan, kita itu benar-benar diberikan beragam dan berlimpah pilihan di hadapan kita. Namun ketika kita meninggalkan semua itu untuk menempati satu pilihan yang Allah berikan, maka disitulah Allah memberikan keutamaan yang besar buat kita. Contoh, ketika seorang muslimah diwajibkan untuk taat menutup auratnya dengan jilbab dan khimarnya, kemudian dia melaksanakannya, sementara di hadapannya banyak pakaian-pakaian yang dianggap stylish dan modis, diklaim kekinian dan tidak ketinggalan zaman. Atau seorang muslimah dihadapkan pilihan dengan pekerjaan yang menuntutnya untuk membuka auratnya, maka ketika dia meninggalkan semua pilihan tersebut dan tetap menempati satu pilihan yang Allah ridhoi dan dia istiqomah di atasnya, maka itulah yang disebut kesabaran yang besar. Nah,
Bagi orang yang berpuasa, 3 tingkat kesabaran ini semuanya dilakukan, yaitu sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat dan larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian saat berpuasa. Sabar dalam taat, ia sedari pagi terus melakukan ibadah kepada Allah dengan menjalankan puasanya lillahi ta'ala. Yang kedua, dia sabar menjauhi maksiat. Dia berusaha terus meninggalkan apa yang dilarang Allah dan berupaya maksimal melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ia bersabar dalam menghadapi ujian. Maksudnya di sini adalah menahan diri dari ujian-ujian yang membatalkan puasanya, seperti makan minum di siang hari, berhubungan intim. Semuanya dia tinggalkan saat dia berpuasa. Nah, karena 3 hal ini ada, maka pantaslah pahala yang didapat di sisi Allah adalah pahala yang tidak terhingga. Akhwati fillah yang dirahmati Allah, tentu saja ketaatan yang dimaksud di sini adalah bukan hanya ketaatan ketika kita menjalankan ibadah puasa saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ibadah puasa ini adalah buah dari takwa. Allah menyuruh kepada hambanya yang beriman untuk melakukan ibadah puasa agar lahir dalam diri mereka ketakwaan. Sebagaimana yang Allah sebutkan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa artinya menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Ketaatan total dalam segala aspek kehidupan dengan cara menerapkan seluruh apa yang menjadi perintahnya dalam seluruh dimensi kehidupan kita, baik individu, masyarakat, dan juga negara. Ketakwaan seperti inilah yang sebenarnya harus diwujudkan, sebab ketakwaan kolektif inilah yang akan menjaga suasana keimanan dan ketaatan kita akan terus ada, bukan hanya di bulan Ramadan saja, bahkan kapanpun, dimanapun. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersabar hingga lahir ketakwaan dalam diri kita, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.